ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع هداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم أما بعد. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة إلى آخره. Imam Al-Bukhari membawakan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah yang dinukil oleh Atha bin Yasar. Abu Hurairah, Atha bin Yasar, kita sudah ambil biografi terjemahnya. Adapun Muhammad bin Sinan Al-Awaqi tidak banyak yang disebutkan oleh para ulama tentangnya. Begitu juga Muhammad bin Fulaih, Ibrahim bin Munzir. Maka kita ringkas yang disebutkan para ulama hanya berkaitan tentang aqwal, komentar-komentar para ulama jarh wa ta'dil tentang perawi-perawi seperti Fulaih bin Sulaiman, Muhammad bin Fulaih ila akhirih, sehingga kita skip karena sebagaimana yang kita jadikan pedoman di dalam pelajaran kita ini, kita ingin mengambil ibrah, mengambil hikmah dari biografi para ulama. Qala al-Bukhari rahimahullah: babu man rafa'a sawtahu bil ilm. Bab seorang terkadang perlu mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya ketika menyampaikan ilmu. Tentunya hal ini dilakukan jika ada hajat untuk mengangkat suara. Karena hukum asal Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, inna ankaral aswati as-sawtul hamir. Ucapan yang paling buruk, yang paling munkar, yang tidak disukai oleh orang-orang adalah suara keledai. Syahid, secara tabiat manusia pun, manusia tidak terlalu suka untuk diteriaki, tidak terlalu suka untuk orang lain mengeraskan suara di dekatnya. Sehingga jika tidak ada hajat, mengangkat suara ini bukanlah adab. Namun pada kondisi tertentu, seorang terkadang butuh untuk mengangkat suaranya untuk menyampaikan ilmu atau nasihat yang ingin disampaikan oleh orang ini. Qala al-Bukhari rahimahullah: haddathana Abu Nu'man Arim ibn al-Fadl qala haddathana Abu Awanah. Abu Awanah kita sudah sebutkan, Al-Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri. An Abi Bishr an Yusuf ibn Mahak an Abdullah ibn Amr ibn al-As قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاث. Kata Abdullah bin Amr, suatu saat kami sedang safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya berada di belakang untuk memastikan semua sahabat tidak ada yang tertinggal. Namun
Ada satu momen, kata Abdullah bin Amr, kami kehilangan Rasulullah SAW di perjalanan tersebut. Kami tidak melihatnya. Hingga masuk waktu salat, dan kami pun mempersiapkan diri untuk salat, berwudu. Maka kami pun hanya mengusap kaki-kaki kami. Ketika berwudu, kami hanya mengusap kaki-kaki kami. Seharusnya, dan ini yang wajib, ketika berwudu, kaki dicuci. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum." Ay waghsilu arjulakum. Cuci kedua kaki kalian. Adapun mengusap, ini hanya dilakukan pada kepala. Wamsahu bi ru'usikum. Adapun wa arjulakum di sini mansub ala annahu maf'ul li faghsilu. Mansub fathah arjulakum karena sebagai objek dari kata faghsilu, cucilah, bukan sebagai maf'ulun bihi al-mu'adda biba, bukan sebagai objek bagi kata wamsahu, yaitu usap. Fasyahid, ini dalam ilmu tafsir, intinya seharusnya kaki ini dicuci. Tapi para sahabat karena capek, mereka ingin cepat-cepat. Ketika sampai kepada kaki, mereka hanya mengusapnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kemungkaran ini, dan beliau jaraknya lumayan, tapi melihat hal ini, beliau pun mengangkat suaranya seraya mengatakan, "Wailun lil aqabi minan nar." Beliau meninggikan suaranya untuk sampai kepada para sahabat dengan mengatakan, celaka al-aqib, tumit yang tidak dicuci ketika berwudu. Celaka, wail, ini ad-du'a bil halak. Wail ini artinya mendoakan kecelakaan atau mengabarkan tentang kecelakaan, kebinasaan. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dan selainnya, wail ini wadin fi jahannam, salah satu lembah di dalam neraka jahannam. Fasyahid, apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menyampaikan kepada para sahabat untuk mereka berhati-hati dalam berwudu dengan mencuci kaki mereka hingga ke tumit. Adapun mengusap pada kaki ini tidak cukup, dan bedanya antara mengusap dan mencuci, al-ghasl wal mash. Al-ghasl ma dara fihi al-ma. Al-ghasl ini ketika kita melihat air itu mengalir, maka ini menunjukkan objek tersebut dicuci. Ketika air mengalir pada satu, misalnya kita ingin mencuci muka, ketika kita melihat air mengalir, maka kita mencuci muka. Tapi ketika tangan kita lembab dan kita mengusapkan ke muka, tidak akan terlihat air yang mengalir. Ini al-mash. Jadi berbeda antara keduanya. Pada kepala ini diusap, tidak membutuhkan air yang mengalir, cukup tangan seorang lembab setelah menyentuh air, cukup diusap. Adapun pada kaki, ini harus dicuci dengan mengalirkan air. Apakah mengharuskan at-tadlik ketika mencuci anggota tubuh? Apakah mengharuskan kita untuk menggosok-gosoknya? Ini yang lebih utama, hanya saja bukan syarat. Lebih utama ketika kita mencuci kedua tangan, selain mengalirkan air digosok,
namun ini bukan syarat. Kaki ini harus dicuci, kecuali kalau seorang menggunakan sepatu, khuf atau jawrab, atau memakai kaos kaki. Kalau dia menggunakan sepatu, khuf atau kaos kaki, maka dia boleh tidak mencucinya dan hanya mengusapnya jika memenuhi syarat. Ini disebutkan dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Ia mengatakan, ahwaitu ila khuffin Nabi sallallahu alaihi wasallam li anzi'aha faqala da'ahuma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, suatu saat pernah aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau hendak berwudu sedang mengenakan khuf. Kami pun atau aku pun ingin membantu Rasulullah melepaskan khufnya, dan ini kebiasaan para sahabat di dalam berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah melarangku dan mengatakan, biarkan kedua khuf ini, kedua sepatu ini tetap aku pakai, dan aku hanya akan mengusap padanya, pada khuf, fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena ketika aku memakai sepatu ini, khuf ini, aku sudah dalam keadaan suci, tahir. Maka di sini dijadikan syarat para ulama bolehnya untuk mengusap sepatu atau kaos kaki jika seorang memakai khuf, sepatu atau kaos kaki ini dalam keadaan sudah bersuci terlebih dahulu. Baik bersuci setelah mandi junub. Kita tahu setelah mandi junub seorang sudah tahir, sudah suci, bahkan dia tidak perlu berwudu lagi. Walaupun ketika mandi junubnya dia tidak berwudu. Disebutkan An-Nawawi rahimahullah, idza irtafa'al akbar irtafa'al asghar min babi aula. Jadi mandi junub yang kita ketahui ada dua jenis. Ada namanya wajhul kamal dan ada wajhu al-ijza. Ketika seorang mandi junub ada dua cara. Cara maksimal dan ada cara minimal. Yang paling maksimal dan sempurna dalam hadis Aisyah dan Maimunah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai mandinya ini dengan wudu. Memulai dengan wudu setelah membersihkan tempat hadatsnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan wudu. Kemudian memulai dengan bagian kanan, al-mayamin. Para ulama mengambil dari mana sunnahnya memulai mencuci bagian tubuh bagian kanan. Mereka mengambilnya dari hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha ketika memandikan Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika memandikan Zainab, kata Rasulullah, igsilniha atau igsilnaha bil ma'i was sidr wa syai'in minal kafur wabda'na bimayaminihinna atau wabda'na bimayamiha. Nah, bimayaminiha. Kata Rasulullah kepada Ummu Atiyah dan orang-orang yang memandikan jenazah putrinya, mandikan putriku ini dengan sidr, bidara yang dahulu digunakan sebagai sabun, sehingga kalau seorang menggantinya dengan sabun sah. Sebutkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Dan kafur. Kafur ini sebagai parfum bagi air dan mencegah al-hawam, mencegah serangga-serangga untuk tidak cepat merusak tubuh jenazah ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita-wanita yang menyelenggarakan jenazah ini, dan mulailah dari bagian kanannya sehingga dibersihkan setelah bagian-bagian wudu, dimulai dengan
sebelah kanan. Wabda'na bimawadhi'il wudu' wa mayaminihinna wa mayaminiha. Mulai dengan bagian-bagian anggota wudu'nya, kemudian bagian kanannya. Dari sini, maka mandi yang sempurna ketika mandi junub, dengan selain yang wajib-wajibnya juga mengamalkan yang sunnahnya, dimulai dengan wudu, lalu membasuh bagian kanan, kemudian bagian kiri, dan meratakan seluruh tubuh. Jika seorang sudah mengalirkan air, meratakan ke seluruh tubuhnya, dan dia tidak berhadas lagi atau menyentuh kemaluannya, qubul atau dubur, maka dia sudah suci, sudah bersih dari hadas besar, dan dia sudah bisa langsung salat. Ini terakhir dia memilih untuk mencuci kaki atau tidak mencuci kaki, disebutkan dalam dua hadis Maimunah dan hadis Aisyah. Ini yang bentuknya sempurna. Yang minimalis adalah seorang setelah membersihkan tempat najisnya, dia langsung mengguyur air, meratakan air ke tubuhnya tanpa berwudu. Selama ujung rambut dan ujung kaki sudah basah, maka dia telah suci. Seperti seorang misalnya di samping rumahnya ada sungai atau kolam renang yang airnya mengalir, ia langsung nyebur ke dalam tanpa wudu, dan dia tidak menyentuh kemaluannya lagi dan tidak berhadas. Ketika dia keluar dari air ini, tentunya seluruh tubuhnya sudah basah, maka dia telah suci dan sudah bisa langsung salat. Karena disebutkan An-Nawawi, jika hadas akbar sudah terangkat, maka hadas asghar lebih utama lagi untuk terangkat. Maka kalau seorang setelah mandi junub, ia mengenakan sepatu atau kaos kaki, atau setelah berwudu ia menggunakan sepatu atau kaos kaki, maka dia telah, ketika dia ingin berwudu, dia boleh untuk hanya mengusap pada sepatu atau kaos kakinya. Dengan catatan, khuf ini tidaklah dikatakan khuf sampai menutupi al-ka'bain, sampai menutupi kedua mata kaki. Sehingga di antara syarat untuk seorang boleh mengusap sepatu atau khuf ketika menutupi kedua mata kaki. Karena itulah khuf yang dipahami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara syarat-syarat yang disebutkan para ulama. Adapun berkaitan tentang waktu bolehnya mengusap, Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhas, memberikan izin kepada orang yang sedang muqim untuk mengusap sepatu atau kaos kaki tidak lebih dari 1 hari. 1 hari yaitu 24 jam. Ini tidak boleh lebih dari 1 hari ketika seorang muqim. Adapun ketika sedang safar, maka seorang boleh untuk sampai 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. 3 kali 24 jam. Ini boleh baginya untuk mencuci atau mengusap ketika akan mencuci kakinya. Jawrab ini sama dengan khuf, bukan karena qiyas, tapi karena dalil yang disebutkan para sahabat masahu alal jawarib. Para sahabat dahulu mereka mengusap pada kaos kaki sebagaimana mereka mengusap pada khuf, khilafan li Abi Hanifah, karena sebagian Hanafiyah mereka menyangka bahwasanya mengusap kaos kaki itu dikiaskan pada khuf. Tapi indal jumhur sabit dari perbuatan para sahabat, dan apa yang dilakukan oleh para sahabat pada perkara yang tidak boleh ijtihad padanya, hukumnya hukum marfu'. Hukumnya sama dengan kalau mereka melihat langsung
Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya. Disebutkan Al-Iraqi rahimahullah dalam manzuma Alfiyatul Hadits, wa ma ata an sahibin bihaitsu la yuqalu ra'yan hukmuhu ar-raf'u ala. Setiap perkara dalam agama ini yang bukan ranah ijtihad dilakukan atau diucapkan para sahabat, bukan pada ranah ijtihad, maka ini hukumnya hukum marfu', sama dengan mereka melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengatakan langsung. Hadits Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma menyebutkan di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau selalu yatafaqqadu ashabah. Beliau selalu mengawasi, memantau sahabat-sahabatnya. Bahkan dalam setiap safar, beliau selalu berada di belakang untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Pernah suatu saat, ketika hendak kembali ke Madinah dalam salah satu safar, adunhu Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadits ini beliau berada di belakang. Ternyata ada seorang sahabat yang menunggangi onta bati'ah, onta yang sangat lambat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendekati sahabat tersebut. Ternyata dia adalah Jabir ibni Abdullah ibni Amr ibni Haram radhiyallahu anhuma. Jabir, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah masuk Islam sebelum Rasulullah berhijrah. Beliau mengikuti Bai'atul Aqabatil Ula. Beliau ikut Bai'atul Aqabah pada tahun 2 tahun sebelum hijrah. Fasyahid, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jabir seperti ini pun beliau tidak membiarkan Jabir melewati kesedihannya ini sendirian. Karena sahabat yang lain sudah berjalan, ia sendirian di belakang disamperin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat Jabir seperti itu dengan onta yang sangat lambat, Rasulullah menghiburnya dengan mengatakan, "Ya Jabir, bi'niha bi'uqiyah." Wahai Jabir, jual ontamu ini kepadaku dengan uqiyah. Uqiyah, satu uqiyah ini 40 dirhaman. Sehingga 5 awaqin, jadi kalau satu uqiyah adalah 40 dirham. Sehingga kalau 5 awaqin, 5 uqiyah nilainya adalah 200 dirham. Dan itulah nisab perak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang pertanian, tidak ada kewajiban zakat kecuali sampai nilainya 5 awaqin. Zakat pertanian tidak wajib kecuali telah sampai kepada nisab 200 dirham. Artinya nilai hasil pertaniannya yang bisa disimpan, hasil pertaniannya seperti gandum, korma, begitu juga beras, ini kena zakat jika sudah sampai nilainya setara dengan 200 dirham. 200 dirham. Syahid, Nabi sallallahu alaihi wasallam menawar onta Jabir dengan uqiyah ini. Jabir pun mengatakan, "Ya Rasulullah, kami enggak punya lagi selain onta ini." Dan kita tahu Jabir radhiyallahu anhuma, ayahnya wafat ketika perang Uhud. Abdullah bin Amr bin Haram. Yang mana ayahnya ini ketika wafat meninggalkan utang dan anak-anak perempuan yang masih kecil. Sehingga ketika ayahnya wafat, semuanya itu menjadi tanggungan Jabir. Allahu Akbar.
Karena beliau anak laki-laki, dan itulah anak laki-laki, tulang punggung keluarga setelah ayahnya. Ini anak laki-laki. Ketika ayahnya wafat, dan mathala bihil musyrikun, ketika perang Uhud orang-orang musyrikin merusak tubuh ayah Jabir. Karena kebiasaan orang musyrik ketika mereka di dalam peperangan, walaupun musuhnya sudah terbunuh, mereka nggak puas. Mereka merusak jasad musuhnya. Bahkan kata Anas bin Malik, jenazah pamannya Anas bin Nadhr 89 tusukan antara pedang, tombak, dan anak panah seluruhnya ada di depan tubuhnya, dan tubuhnya dirusak sampai-sampai tidak ada yang bisa mengenali itu Anas bin Nadhr kecuali adik perempuannya, Ibnatu Nadhr. Bagaimana dia mengenalinya? Dari salah satu jarinya. Udah dari itu aja dia bisa mengenali kakaknya. Syahid, Abdullah bin Amr bin Haram pun terbunuh dan tubuhnya dirusak. Jabir dihalangi oleh sahabat untuk melihat jasad ayahnya karena sangat mengenaskan. Kata Jabir di dalam Sahih Bukhari, "Fanahanin nas walam yanhani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Para sahabat melarangku, menghalangiku untuk tidak melihat jasad ayahku, namun Rasulullah tidak melarangku. Aku pun melihatnya dan menangis sejadi-jadinya. Ini bukan cuma orang tuanya yang wafat, tapi sebelum ikut berjihad, Abdullah bin Amr bin Haram, ayah Jabir ini, sudah mewasiatkan kepada Jabir, kalau aku wafat, aku memiliki utang kepada fulan, fulan, dan jaga adik-adik perempuanmu. Tiba-tiba ketika Jabir mendekati jenazah ayahnya, ada seorang wanita yang tangisannya lebih kencang lagi. Rasulullah bertanya, man hadhi? Siapa ini? Qalu ya Rasulullah ibnatu Amr. Ya Rasulullah, ini adalah bintu Amr ibni Haram, saudari dari Abdullah ibni Haram. Artinya ini adalah bibi dari Jabir. Apa kata Rasulullah SAW? Sawa'un tabki alaihi, hiya tabki alaihi aw la tabki, fala tazalul malaikatu tudhalliluhu hatta rafa'tumuh. Kata Rasulullah SAW, kabarkan kepada wanita ini, sama saja dia mau menangis atau tidak menangis, dari tadi aku memperhatikan malaikat-malaikat selalu menaungi jenazah Abdullah bin Amr bin Haram ini sampai kalian mengangkat jenazahnya dan memindahkannya. Artinya nggak ada yang perlu kalian tangisi. Kalian manusia menangis karena ditinggal, tapi dia sedang berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari setelahnya, Rasulullah berjumpa dengan Jabir setelah selesai peristiwa perang Uhud. Jabir masih sedih. Karena 3 hal. Ayahnya wafat, utang ayahnya, dan harus menanggung adik-adiknya yang masih kecil, semuanya perempuan. Maka Rasulullah pun mengatakan, ya Jabir, ma kallama Allahu ahadan illa mi wara'i hijabin illa abak. فإنه أحياه ثم قال يا حبدي سل أعطيك. Wahai Jabir, apa yang kau tangisi? Tahu enggak engkau? Tidak ada seorang pun yang Allah ajak bicara melainkan di balik hijab, kecuali ayahmu. Allah hidupkan ia, kemudian Allah mengatakan kepada ayahmu, mintalah kepadaku wahai hambaku, niscaya aku akan perkenankan, aku akan kabulkan permintaanmu. Apa kata ayahmu? Qala, ya Rabb, ya Allah, hidupkan aku kembali agar aku bisa berjihad lagi di jalanmu, dan aku wafat agar aku mendapatkan kedudukan di surga ini yang lebih tinggi dari yang aku dapatkan sekarang. Apa kata Allah? Innahu sabaqa minni annaha innahu man sabaqa minni man sa'ara ilaiha annahum la yarji'un. Wahai hambaku, telah tetap keputusanku, siapa saja yang sudah wafat, dia tidak akan pernah kembali hidup di dunia. Artinya, Jabir, apa yang kau tangisi? Ayahmu berada dalam kenikmatan,
Bahkan kalau dia diizinkan untuk bisa hidup lagi, permintaannya adalah jihad lagi. Agar dia bisa terbunuh mati syahid kembali. Apa yang kau tangisi? Lalu kata ayahmu, ia meminta kepada Allah, kalau memang aku tidak bisa kembali hidup, berjumpa dengan kaum muslimin, mengabarkan langsung kepada mereka, tolong ya Allah, sampaikan kenikmatan yang kami dapatkan di surga ini kepada mereka. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Imran, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, farihina bima atahumullahu min fadlih, wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun, yastabshiruna bi ni'matin min Allahi wa fadl, wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin." Allah pun mengatakan, menyampaikan permintaan Abdullah bin Haram ini kepada kaum muslimin, jangan pernah kalian menyangka orang yang wafat di jalan Allah itu mereka mati dan selesai kehidupannya. Tidak. Mereka dalam keadaan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dinugrahi berbagai macam kenikmatan, dan mereka sangat gembira dengan itu. Mereka sangat senang dengan itu. Sehingga apa yang kau tangisi wahai Jabir? Engkau menangis, ayahmu sedang berbahagia di surga. Lalu Rasulullah membantu Jabir untuk menunaikan utang ayahnya. Jabir mengatakan, ya Rasulullah, ayahku meninggalkan utang dan kami memiliki aset hanya berupa pohon korma yang tidak terlalu luas. Dan ini mengisyaratkan seorang itu hanya boleh berutang kalau dia memiliki aset yang dia pandang bisa menutupi utang-utangnya kalau dia wafat. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Mata wadi'uhu marhunun 'indal yahud. Rasulullah wafat dalam keadaan baju perangnya tergadaikan ke salah seorang Yahud. Beliau mengutang, meminjam 30 sa' gandum untuk kebutuhan keluarganya. Beliau mengutang gandum ini. Beliau melakukan utang hanya karena kebutuhan pokok, dan beliau melakukan utang ini ketika beliau memiliki aset yang bisa menutupi utang tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan, yughfaru lisyahidi kullu dhanb illa ad-dain. Seorang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosa-dosanya, digugurkan hak-haknya kecuali utang, karena ini berkaitan dengan hak manusia. Fasyahid, Jabir pun mengatakan, yang kami miliki hanya satu pohon korma yang tidak terlalu luas. Kalau kami gunakan untuk bayar utang ayahku, maka kami tidak akan memiliki makanan lagi. Tapi kalau kami pakai untuk makan, utang ayah kami tidak terbayarkan. Nabi SAW itu orang yang sangat ringan. Abdun sahal. Beliau mudah untuk membantu orang lain. Beliau pun diajak oleh Jabir mendatangi kebunnya melihat sendiri. Rasulullah mendoakan keberkahan bagi kebun tersebut. Kata Jabir, seperti dalam Sahih Bukhari, kata Jabir radhiyallahu an, ketika musim panen datang, kami menjual hasilnya dan menutupi semua utang-utang ayah kami, dan masih tersisa persis seperti itu untuk kami makan. Doa keberkahan dari Nabi SAW dan keberkahan Rasulullah tidak dikiaskan dengan orang lain, sehingga orang bertabarruk kepada manusia yang lain ini tidak sah dan gak usah diperdebatkan. Karena tabarruk, meminta berkah dengan barokatun muntaqilah, berkah yang bisa berpindah, ini hanya pada Nabi SAW. Adapun al-muslim, barakah, seorang muslim itu memiliki keberkahan, ini secara umum. Ini secara umum. Tapi mudah-mudahan kita bahas tentang berkah ini di waktu yang lain. Syahid, kita cerita tentang Jabir sebenarnya, tapi kita ingin mengetahui histori kenapa Jabir menaiki onta yang sangat memprihatinkan ini. Setelah menunaikan utang ayahnya, masih ada tanggungan Jabir lagi, yaitu adik-adik perempuannya yang masih kecil. Apa yang dilakukan oleh Jabir untuk menyelesaikan permasalahan ini? Beliau menikah. Tapi yang beliau nikahi adalah seorang wanita janda.
Rasulullah SAW pernah berjumpa dengan Jabir pada momen yang lain, bertanya, "Ya Jabir, hal tazawwajd?" Wahai Jabir, apakah engkau sudah menikah? Jabir mengatakan, "Betul wahai Rasulullah, aku sudah menikah." Rasulullah bertanya, "Thayyiban, bikran am thayyiban?" Apakah engkau menikahi perawan atau janda? Kata Jabir, "Bal thayyiban ya Rasulullah." Aku menikahi janda wahai Rasul. Qala ya Jabir, "Halla bikran fatula'ibuha wa tula'ibuka?" Wahai Jabir, kenapa engkau tidak menikahi perawan? Engkau bisa bercanda dengannya dan ia bisa bercanda denganmu. Kata Jabir, "Ya Rasulullah, inna Abdullah mat," yaitu ayahku wafat, "wa taraka banatin sigharan," dan meninggalkan anak-anak perempuan yang kecil. Aku khawatir kalau menikahi perawan yang usianya masih belia juga, yang ada berantem dengan adik-adikku. Maka aku menikahi janda, semoga istriku ini tumashitu sya'rahun, akan menyisir rambut-rambut adik-adikku, membantu mereka, mengurusi mereka. Ini Jabir, ini anak laki-laki pertama dari Abdullah bin Haram yang harus menanggung kehidupan yang sebenarnya bukan kewajibannya. Tapi begitulah ketika seorang ayah memiliki perhatian dengan anaknya, baik ikatan hubungan batinnya baik dengan anaknya, sang anak ini merasa bertanggung jawab untuk melanjutkan tugas ayahnya. Maka kita perlu untuk berbuat baik kepada anak-anak laki-laki kita, apalagi anak sulung ini, subhanallahil azim. Berikan pendidikan terbaik bagi mereka, hafalkan Al-Quran, bantu mereka untuk menghafal Al-Quran, untuk mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan mereka survival, teknik-teknik untuk bisa bertahan hidup. Ini butuh kita mengajarkan kepada mereka. Ajak mereka ke pasar, biarkan mereka melihat harga, mengetahui bagaimana. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Force majeure itu bisa terjadi kapan saja. Hal-hal di luar dugaan itu bisa terjadi kapan saja. Apalagi kita melihat kita orang-orang yang sering naik mobil, naik kendaraan, naik pesawat, yang segala sesuatu bisa terjadi di dalamnya. Nah, syahid, Jabir menaiki onta ini yang sangat memprihatinkan, bukan tidak ada sebabnya. Beliau bukan orang kaya karena beliau seperti yang kita sebutkan tadi. Rasulullah orang yang selalu berusaha memberikan solusi bagi orang-orang yang membutuhkan. Bahkan sejak beliau belum menjadi nabi. Kata Khadijah, "Kalla wallah ma yukhzika Allahu abadan, innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haq." Sebutin Al-Bukhari dari hadits Aisyah, kata Khadijah radhiyallahu anha, "Demi Allah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang sepertimu." Karena Rasulullah menyangka ia sudah gila. Berjumpa dengan malaikat Jibril, Rasulullah menyangka sudah berhalusinasi berlebihan. Sehingga kata Khadijah menenangkan suaminya, "Demi Allah, orang yang sepertimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah dalam kehidupan ini. Karena engkau itu seorang yang membantu orang miskin, membantu menunaikan hajat-hajat orang lain. Engkau memberikan pakaian kepada orang yang membutuhkan. Di dalam sunnatullah, di dalam kehidupan, orang yang baik seperti itu tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Jabir pun menawar, "Ya Rasulullah, tolong naikin lagi harganya." Hingga Rasulullah sepakat dan Jabir mempersyaratkan, "Ya Rasulullah, ashtaritu alaik humlanaha ilal Madinah." Tapi wahai Rasulullah, boleh aku jual ini, namun aku persyaratkan nanti penyerahan onta ini sampai ke Madinah. Karena kalau sekarang berarti aku harus jalan kaki nih. Akhirnya Rasulullah SAW memukul atau menendang sedikit onta ini. Ternyata onta tadi langsung menjadi onta yang semangat dengan berkah dari Nabi SAW, menjadi onta yang kencang seperti onta yang normal. Hingga akhirnya mereka pun berjalan sampai ke Madinah.
Sesampainya di Madinah, Jabir radhiyallahu an berarti harus mengantarkan onta ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu sudah kesepakatan. Di sini para ulama menjadikan dalil akan bolehnya mempersyaratkan sesuatu objek yang diperjualbelikan baik barang ataupun jasa ketika dilakukan transaksi. Seperti misalnya seorang menjual pohon mangga, lalu sang penjual mengatakan, oke, boleh, tapi aku persyaratkan buah yang musim paling dekat ini adalah milikku. Adapun nanti untukmu di bulan-bulan berikutnya. Ini boleh. Kecuali kalau dia mempersyaratkan silakan beli pohon ini, tapi buahnya untukku. Ini nggak boleh. Karena yukhalif maqsud al-aqd. Karena di antara yang membatalkan akad itu, jika syarat ini bisa menghalangi tujuan transaksi dilakukan. Karena tujuan seorang beli pohon buah adalah untuk mendapatkan buah. Maka kalau dipersyaratkan, tapi buahnya semuanya untukku, maka ini tidak ada tujuan yang didapatkan oleh pembeli. Sehingga ini aqdun batil. Ini syarat yang batil. Begitu juga misalnya kalau seorang membeli rumah, penjualnya mengatakan oke, boleh, tapi syaratnya aku yang tinggali rumah tersebut. Ini nggak sah. Kenapa? Yukhalif maqsud al-aqd. Karena transaksi ini tidak memenuhi tujuan dilakukannya akad tersebut. Dalam hadits Aisyah, kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil wa in kana mi'ata syart. Setiap syarat yang tidak di dalam Al-Quran, maka ini batil walaupun 100 syarat yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, syarat yang menyelisihi syariat. Adapun syarat sesama kaum muslimin selama tidak menyelisihi syariat, maka ini boleh. Fasyahid, Jabir pun mengantarkan onta ini yang sudah menjadi milik Rasulullah SAW walaupun belum berpindah tangan. Ketika Jabir datang membawa ontanya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau mengambil dana untuk pembayaran, diberikan kepada Jabir. Ketika Jabir ingin pulang, kata Rasulullah, ya Jabir, khudh jamalak wa dinarak, hal turani aukastuka. Wahai Jabir, ambil ontamu dan ambil duitmu. Rasulullah memberikan dana untuk membelinya sesuai kesepakatan dan juga mengembalikan ontanya. Ya Jabir, hal ra'aitani wa kastuka ala jamalik. Wahai Jabir, apakah engkau menyangka aku akan mencari keuntungan membeli ketika engkau sedang membutuhkannya? Silakan pergi, ambil ontamu dan ambil duitmu. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau selalu berada di belakang ketika safar untuk mengecek apakah ada yang tertinggal atau tidak. Dan begitu, terkadang ada yang tertinggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghiburnya, membesarkan hatinya, kalau perlu memberikan solusi untuknya. Ini manusia yang paling mulia. Allah berfirman di akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat bagi beliau apa yang memberatkan kalian. Sangat berat bagi beliau hal-hal yang membuat kalian susah. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Harisun alaikum. Beliau ini orang yang sangat semangat memberikan hidayah untuk kalian. Bahkan sampai Allah menegurnya. Di dalam surat Fatir kata Allah, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Wahai Muhammad, jangan engkau hancurkan dirimu hanya untuk memastikan mereka mendapatkan hidayah. Hidayah itu milik Allah. Innama 'alaikal balagh wa 'alaina al-hisab. Di dalam surat Al-Hijr kata Allah, di dalam surat Ar-Ra'd kata Allah, kewajibanmu hanyalah menyampaikan, adapun hasil dan hisabnya adalah tugas kami, kata Allah Subhanahu wa taala.
Tapi itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat mulia, orang yang sangat menyayangi umat ini. Bahkan beliau mengatakan, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada naran." Tahukah kalian wahai umatku, permisalan keberadaanku di tengah-tengah kalian bagaikan seorang yang berada di tengah hutan gelap gulita, lalu ia menyalakan api. Ketika ada api di tengah kegelapan, apa yang dilakukan oleh serangga? Serangga ini akan datang dan masuk ke dalam api tersebut. Ternyata secara sains, serangga ini ketika melihat cahaya, instingnya mereka menyangka ini adalah jalan menuju langit. Jadi ketika di dalam hutan yang lebat, terkadang ada celah-celah yang matahari bisa masuk. Dalam insting serangga, mereka menyangka ketika mendatangi api, mereka menyangka akan menembus celah-celah hutan untuk menuju cahaya, hingga terlepas di hutan, terlepas di udara bebas. Ternyata enggak, cahaya itu mereka salah deteksi. Sehingga mereka datang berlomba-lomba untuk masuk ke dalam api. Mereka enggak tahu kalau itu akan membakar. Mereka menyangka itu tempat untuk bebas. Kata Rasulullah, aku adalah orang yang berada di samping api tersebut dan kalian adalah serangga-serangga itu. Fa'af'alu kada wa kada. Maka aku pun berusaha untuk mencegah kalian agar tidak masuk ke dalam api. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berusaha agar kita ini tidak dimasukkan ke dalam api. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru alayya salah." Perbanyaklah salawat kepadaku khususnya di hari Jumat. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu lahu biha asyra. Siapa saja yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas salawat itu kepadanya akan memberikan ampunan dan rahmat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Syahid, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memperhatikan sahabatnya. Selalu melihat kondisi sahabatnya. Kalau seandainya mereka butuh untuk dibantu, beliau bantu. Kalau seandainya terjadi kemungkaran, terjadi hal-hal yang perlu dikoreksi, Rasulullah langsung mengoreksi. Rasulullah nggak akan diam. Sehingga di dalam kaidah para ulama, jika ada sesuatu dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasulullah, Rasulullah tidak mengingkarinya, berarti menunjukkan hal tersebut boleh. Jika ada sesuatu dilakukan oleh para sahabat, Rasulullah tidak mengingkarinya, berarti menunjukkan hal itu boleh. Karena Rasulullah tidak pernah diam terhadap kemungkaran. Sebutkan dalam hadis Asma bintu Abi Bakar, "Dabahna farasan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akalnah." Dahulu kami menyembelih kuda di zaman Nabi dan kami pun memakannya. Kata para ulama menjelaskan hadis ini dalam Sahih Bukhari menunjukkan halalnya daging kuda. Berbeda dengan himar ahli, berbeda dengan keledai rumahan, ini haram. Adapun kuda hampir sama dengan keledai, tapi ini halal. Berdasarkan dalil tadi hadis Asma bintu Abi Bakar. Karena kalau seandainya itu haram, Rasulullah tidak akan tinggal diam. Kalau Rasulullah tidak melihat peristiwa itu secara langsung, Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kesempurnaan agama ini akan menyampaikan itu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana banyak peristiwa yang Rasulullah tidak menyaksikan, tapi Allah menyampaikannya melalui wahyu. Seperti ketika pulang dari perang Tabuk, ada orang-orang munafik yang mengatakan, "Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula arghabu butunan wa akdhabu alsunan wa ajbanu 'inda liqa." Kami tidak pernah lihat orang-orang yang perutnya buncit, yang dusta ucapannya dan penakut ketika berjumpa dengan musuh, melainkan Rasulullah dan teman-temannya. Ini tuduhan orang-orang munafik. Auf bin Malik yang mendengarkan ucapan ini, dia seorang sahabat, dia pun berlari ingin menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Fasabaqahul wahyi. Ternyata wahyu sudah mendahuluinya. Menunjukkan perkara-perkara kemungkaran
yang perlu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, maka Allah pasti akan menyampaikan kepada Rasulnya, baik itu melalui sahabat atau melalui wahyu, dan Rasulullah tidak akan pernah tinggal diam. Ketika itu perlu dijelaskan, Rasulullah akan menjelaskannya, karena ta'khirul bayan an waqtil haja la yajuz, karena mengakhirkan penjelasan di saat dibutuhkan ini tidak boleh. Adapun ta'khirul bayan an waqtil khitab jaiz. Adapun mengakhirkan penjelasan ketika berbicara ini boleh jika hajatnya tidak terlalu menuntut untuk disegerakan. Inilah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak pernah membiarkan sahabatnya menjalani kesusahannya sendiri. Beliau pasti bantu, dan beliau tidak pernah membiarkan para sahabat terjatuh ke dalam kemungkaran, melainkan beliau jelaskan di antaranya berkaitan tentang wudu. Seorang wajib ketika mencuci kakinya untuk mencuci keseluruhan kakinya, termasuk tumit ini wajib untuk dicuci. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.